Yang pertama, ini adalah pertanyaan dari Mak Uli dari Sikalang di Gambir 2. Shalom Pak Pendeta, apakah seseorang itu harus dibaptis di dalam air? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah seorang harus dibaptis di dalam air? Pertanyaannya mungkin bisa juga ditinjau dari sudut pandang ada berapa banyak macam baptisan. Itu perlu juga kita lihat. Dan kalau menurut ayat yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-5 mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi ada satu baptisan. Jadi baptisan itu harus dilakukan dalam cara satu baptisan ini. Dan ini baptisan adalah lambang pertobatan. Sepertinya sudah pernah kita bahas juga, seperti yang dituliskan dalam Kisah 2 ayat yang ke-38, bila mana seseorang bertobat, bila mana ia bertobat, biarlah ia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Markus 16 ayat yang ke-16, baptisan itu harus didahului dengan seseorang itu percaya kepada Tuhan. Jadi ia sudah mempelajari akan firman Tuhan, ia kemudian percaya, lalu kemudian ia bertobat. Lalu dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13, kalau dia ingin bergabung dengan tubuh Kristus, maka itu semua dilakukan dengan cara baptisan, satu baptisan. Jadi Alkitab tidak memberikan dua opsi cara baptisan. Jadi karena tidak ada dua opsi cara baptisan seperti apa, dan hanya ada satu yang diperkenalkan di dalam Alkitab, maka tidaklah sukar bagi kita untuk memilih. Kalau ada 3 atau 4, ya mungkin kita harus melihat dulu yang mana kira-kira. Tapi kalau hanya ada satu, maka tidak sukar bagi kita untuk memilih. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-5 tadi. Satu baptisan. Bagaimana cara baptisan yang diperkenalkan di dalam Alkitab ini, dalam Perjanjian Baru? Yang paling baik kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dibaptiskan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga, saya buka Alkitab saya, ayat yang ke-16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Yesus dibaptiskan, dia masuk ke dalam air. Jadi dibaptis di dalam air. Karena kata baptisan itu sendiri berasal dari kata baptizo, adalah kata kerja yang artinya menyelamkan, mencelupkan. Lalu kemudian kata baptisma, baptisan itu artinya dicelupkan atau diselamkan. Jadi waktu di Indonesiakan ini kata Yunani dan digunakan di dalam Alkitab kita baptisan, maka itu dari kata itu saja tanpa disebutkan air dan lain sebagainya, maka orang mengetahui ini artinya diselamkan, dicelupkan. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan tersebut, dan itu sangat jelas dalam Matius 3, tadi sudah dibaca dalam ayat yang ke-16. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk memberikan teladan kepada mereka yang mau dibaptiskan dan mengikuti Yesus. Teladan yang dia berikan caranya adalah dengan dibaptiskan di dalam air, dicelupkan, diselamkan di dalam air. Jadi konsep membaptis di dalam air itu adalah merupakan ajaran dari Alkitab. Kemudian Yohanes membaptis bukan hanya di Sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Dalam buku Yohanes pasal yang ketiga, saya buka kitab saya dulu. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-23 mengatakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon.
dekat Salim. Kenapa dia baptis juga di sana? Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi karena ada banyak air, jadi orang bisa dibaptiskan di sana. Jadi pertanyaan ini adalah cara baptisan. Jadi yang saya jawab juga adalah cara seseorang itu dibaptiskan berdasarkan Alkitab, yaitu diselamkan di dalam air. Terima kasih. Baik, Pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, dari Bapak Halim. Saya membaca dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan bahwa mereka yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Namun dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana Pak Pendeta menjelaskan kontradiksi dari kedua ayat ini? Terima kasih. Saya akan bacakan Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Salim. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan kontradiksi dari kedua ayat ini? Memang kalau dibaca seperti yang sudah dibaca oleh Lando tadi, nampaknya seperti ada kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak ada kontradiksi sama sekali di dalam kedua ayat ini. Kita mulai dulu dengan yang ada di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Tadi dibacakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Kita bertanya, apa artinya berseru kepada nama Tuhan? Apakah mengucapkan kata Tuhan itu? Atau mengucapkan nama Tuhan Yesus? Apakah itu yang dimaksudkan? Apakah hanya itu yang dimaksudkan dengan berseru kepada nama Tuhan? Supaya kita memahami, kita baca lebih panjang sedikit. Tadi kan ayat yang ke-13, kita baca saja ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Jadi ini menyatakan bahwa berseru kepada Tuhan dengan hati yang percaya kepadanya. Jadi bukan hanya mengucap, tapi mengucap atau berseru, berdoa, berharap kepadanya karena kita percaya kepadanya. Lalu ayat itu selanjutnya mengatakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi ini menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan supaya seseorang itu selamat. Ia mendengarkan firman Tuhan, kemudian ia sudah belajar firman Tuhan, ia percaya kepada firman Tuhan, dan karena ia percaya, ia mengakui Tuhan. Itulah yang digambarkan dengan berseru kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Ayat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, ya, mengakui dia bahwa dialah yang merupakan Tuhan kita, dialah yang menjadi pengatur kehidupan kita, dialah juru selamat kita, dialah pencipta kita. Semua itu kita lakukan karena kita percaya, dan kita percaya karena kita sudah mempelajari tentang dia. Itu yang dimaksudkan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-14. Bahkan ayat yang ke-17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi ia berseru oleh karena dia mempunyai iman. Lalu apa yang dimaksudkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21? Sebentar, kasih saya beberapa detik membuka Alkitab saya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa arti dari ayat ini? Perhatikan, bahkan dalam bahasa Indonesia saya percaya sangat jelas. Bukan setiap orang
yang berseru kepadaku. Ayat ini tidak mengatakan setiap orang yang berseru kepadaku tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Sekali lagi, ayat ini tidak mengatakan setiap orang yang berseru kepadaku tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan itu. Tetapi yang dikatakan oleh ayat ini adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, masih dalam ayat 21, melainkan dia. Siapa dia? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia ini boleh dijelaskan lagi bahwa ini adalah dia yang berseru kepada Tuhan, lalu kemudian melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi, kalau hanya orang berseru kepada Tuhan, asal berseru, tetapi tidak percaya dan melakukan kehendak Bapa di sorga, maka itu tidak selamat. Kata ayat ini, bukan setiap orang yang berseru. Artinya apa? Ada yang berseru, tapi selamat. Siapa mereka? Dialah yang berseru dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi tidak ada yang bertentangan. Yang ditekankan di sini adalah janganlah kita memahami berseru kepada Tuhan itu sekedar mengucapkan namanya, tetapi kita bergantung, percaya, memohon, bersandar, berharap, mengakui Dia dalam segala kehidupan kita. Mengapa? Karena kita percaya kepadanya, dan karena kita percaya kepadanya itulah maka kehidupan kita akan betul-betul menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya. Terima kasih.